Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini terkait dengan masalah COVID virus, di sini mahasiswa diperintahkan untuk mempresentasikan materi makalahnya secara online. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara mengembangkan bahan pelatihan. Nama saya Muhammad Tri Indirwan. Saya dari PAIB angkatan tahun 17. Nah, gini teman ya. Pertama, apa sih itu bahan pelatihan? Apa sih yang teman-teman ketahui tentang pelatihan? Pelatihan itu menurut Gomes itu setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang terjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Berarti menurut Gomez ini, jadi pelatihan itu dia memiliki tujuan untuk mengembangkan atau memperbaiki apa yang terdapat pada diri seseorang, skill ataupun kelebihannya. Nah, di situ dikembangkan skill dan kelebihannya untuk kedepannya agar untuk mencapai tujuan pelatihan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan apa itu bahan pelatihan? Nah, bahan pelatihan itu alat atau sarana yang digunakan untuk mendukung dari pelatihan tersebut. Nah, di dalam bahan pelatihan itu meliputi misalnya yang pertama tuh media cetak. Nah, seperti yang kita ketahui itu media cetak itu ya seperti kayak buku yang diberi atau buku materi ataupun modul secara garis besar agar dikasih oleh peserta pelatihan sehingga peserta pelatihan itu lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita sampaikan pada saat pelatihan tersebut. Ya, selanjutnya itu benda nyata. Nah, benda nyata itu benda yang asli yang dapat digunakan dalam aktivitas program pelatihan. Misalnya kayak alat-alat praktikum kan, misalnya dalam pelatihan seperti pelatihan pelatihan kedokteran, misalnya kayak anak-anak pelatihan yang berkaitan dengan kimia atau praktikum itu kan itu menggunakan bahan-bahan yang nyata seperti kayak serum ataupun seperti kayak mengambil darah atau ya secara lebih spesifik lah pelatihannya seperti itu. Selanjutnya ada model dan simulator. Nah, model dan simulator itu merupakan bahan tiruan yang dibuat menyerupai benda sesungguhnya yang digunakan sebagai pelatihan. Misalnya kalau kayak seperti ya tidak jauh seperti kita mempresentasikan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya kayak bahan pelatihan tuh terkait dengan misalnya untuk membuat pelatihan kayak pelatihan teknik, misalnya teknik untuk kayak teknik elektro atau teknik mesin kan, itu setidaknya kita membuat suatu benda yang menyerupai dari mesin yang kita akan gunakan gitu loh untuk dipraktekkan pada saat pelatihan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan model atau simulator yang menyerupai bahan yang kita akan gunakan saat pelatihan. Selanjutnya program audio. Jadi program audio itu merupakan medium suara yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh siswa atau peserta pelatihan. Jadi audio yang digunakan untuk memperjelas dari suara fasilitatornya, bisa jadi seperti itu. Nah, keunggulan dari bahan program audio ini dapat digunakan untuk menyampaikan beragam informasi dan pengetahuan, namun sangat cocok untuk melatih keterampilan berbahasa dan seni. Contoh dari program audio itu seperti kayak kaset. Misalnya kalau kayak program audio tuh kebanyakan kita temukan pada
kayak seperti pelatihan seperti kursus begitu ataupun kelas tambahan. Misalnya kalau dalam sebuah kursus tuh kalau ini apa itu bagiannya tuh seperti apa listening. Nah, di situ dalam pelajaran listening tuh itu mereka biasanya menambahkan audio seperti menggunakan VCD ataupun ini kaset. Nah, terus itu diputar suaranya. Di situ kita dapat dengan mudah untuk mengetahui dari percakapan dalam kaset tersebut. Misalnya itu untuk memperjelas. Selanjutnya yang keenam tuh program multimedia. Nah, program multimedia itu seperti komputer yang dalam komputer kan itu tersebut bisa menayangkan unsur-unsur teks, gambar seperti kayak apa yang seperti bahan-bahan yang kita gunakan dalam sebuah pelatihan kan. Nah, itu komputer dapat mempermudah dalam melaksanakan pelatihan tersebut seperti kan tadi sudah disebutkan seperti audio. Nah, di situ komputer bisa menambahkan sedikit animasi ataupun audio tambahan ataupun video. Nah, di situ yang digunakan dalam yang dimaksud dengan program multimedia. Selanjutnya internet dan web. Internet dan web itu merupakan jaringan komunikasi komputer yang berisi beragam informasi dan pengetahuan dan memungkinkan adanya interaksi antar penggunanya Jadi di sini keunggulannya program komputer itu tidak hanya secara individu saja, jadi sesama pengguna, sesama peserta tuh bisa saling interaksi antara satu sama lain, yaitu dengan menggunakan internet, web bisa saling merespon antara satu sama lain. Nah, keunggulan dari program ini adalah dia tuh menyangkut sarana atau media pembelajaran terbuka yang dapat diunduh dan diunggah. Seperti mengirim file atau file yang berisi tentang materi pelatihan di sana. Di situ kita bisa dapat membuka file tersebut dan kita bisa dengan lebih jelas mengetahui dan memahami materi pelatihan tersebut dengan membuka dari file yang telah diberikan oleh fasilitator. Ya, contohnya itu seperti jaringan internet seperti Google Chrome, Mozilla, seperti Opera Mini. Ya, itu bisa digunakan, teman-teman. Nah, dalam sebuah pelatihan tuh ya hendaknya kita tuh harus menggunakan sebuah bahan pelatihan, karena dalam pelatihan jika tidak menggunakan bahan pelatihan berarti pelatihan itu tidak bisa berjalan secara efektif. Nah, adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan bagi seorang pemimpin dalam menyiapkan bahan pelatihan agar bisa mendukung program belajar. Yang pertama tuh, apakah seorang pemimpin tuh dia tuh harus melihat apakah pelatihan tersebut tuh sudah sesuai dengan silabus kurikulum dan program pelatihan. Selanjutnya tuh, apakah pengetahuan dan isi informasi yang ada di dalam program pelatihan sudah akurat atau belum gitu, ataupun program pelatihan itu tuh sudah termasuk program yang terbaru belum. Kan kalau misalnya untuk memberikan program yang masih lama tidak sesuai dengan kurikulum kan itu peserta itu tidak tertarik dengan pelatihan tersebut, rata-rata seperti itu. Selanjutnya tuh, apakah pengetahuan dan isi informasi yang ada di dalam bahan pelatihan sudah tersampaikan secara jelas? Ya itu. Jadi itu seorang pemimpin dia harus benar-benar paham apakah yang dalam program pelatihan tersebut tuh dalam isi dari program itu tuh sudah tersampaikan secara jelas belum terhadap pesertanya. Kalau misalnya belum jelas, ya berarti dari bahan pelatihan tersebut tuh belum diperoleh secara maksimal, karena dari tujuan dari sebuah pelatihan tuh belum tercipta secara efektif. Selanjutnya, apakah kualitas bahan pelatihan sudah terjamin belum? Selanjutnya, apakah bahan pelatihan sudah diuji sebelumnya? Terus, apakah bahan pelatihan terbebas dari iklan yang sifatnya komersial? Selanjutnya, apakah bahan pelatihan menggunakan petunjuk cara penggunaan dan buku panduan? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bahan pelatihan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran tuh juga memandang beberapa faktor, yaitu silabus program dan kurikulum. Nah, dalam memanfaatkannya, bahan pelatihan tuh bisa memfasilitasi dalam kegiatan pembelajaran.
pembelajaran peserta program pelatihan dengan tujuan agar tercapainya kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, dalam menggunakan bahan pelatihan harus menarik. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan bahan pelatihan. Jadi harus menarik dan kita harus sesuaikan dengan peserta pelatihan tersebut. Nah, dalam memberikan jadi sehingga tuh jika kita memberikan bahan yang menarik, kita akan mendapatkan hal-hal positif ketika mempelajari informasi serta pengetahuan yang baik. Bahan pelatihan juga harus mengikutsertakan mental kepada peserta dalam kegiatan belajar. Contohnya trainer dan game permainan seperti kayak ice breaking gitu kan bagus. Nah, peserta bisa melaksanakan belajar dengan bermain juga. Tujuannya agar peserta bisa lebih mudah dalam mencapai kompetisi yang diinginkan. Nah, kan dalam sebuah pelatihan kan tidak harus dengan menggunakan metode ceramah saja. Terus metode ceramah itu bisa dikembangkan. Memang metode ceramah itu kebanyakan yang berpikir bahwa metode ceramah itu tidak bagus atau terkadang tidak cocok dengan pelatihan ataupun pelatihan orang dewasa. Tetapi pada hakikatnya tuh semua metode yang ada di sekarang, yang terjadi sekarang tuh semua metode itu berasal dari metode ceramah, karena awal mula metode itu berasal dari metode ceramah. Jadi semua metode itu dikembangkan melalui metode ceramah. Misalnya kayak metode diskusi sebelumnya. Di situ metode diskusi terjadi dengan adanya metode ceramah, lalu dikembangkan disatukan menjadi metode diskusi. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya menciptakan presentasi sukses. Nah, dalam menciptakan presentasi sukses, teman-teman, jadi kita harus melaksanakan presentasi itu secara efektif, efisien, dan menarik. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, teman-teman, jadi kita tuh harus mengetahui langkah-langkah dalam mewujudkan presentasi yang sukses. Bagaimana sih presentasi yang sukses itu jika kalau kita ingin mewujudkan? Nah, yang pertama tuh mengetahui karakter peserta. Nah, ini merupakan salah satu hal penting ya, teman-teman. Kita sebagai pemateri ataupun sebagai fasilitator ketika sebelum menyampaikan materi ataupun sejalan dengan menyampaikan materi itu kita harus mengenal setiap karakter peserta. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa dengan mudah dalam menyampaikan materi tersebut. Jadi dengan mengenal dan memahami tiap karakter peserta. Dan kan setiap peserta kan memiliki kekurangan dan kelebihan yang masing-masing kan. Ada yang mungkin dalam merespon dari materi itu ada yang meresponnya secara cepat, ada pun yang lambat, dan gaya metode belajarnya pun dalam metode untuk menangkap suatu materi kan masing-masing kan berbeda. Jadi kita harus memahami ataupun mengenal setiap karakter-karakter peserta dalam pelatihan ataupun dalam presentasi tersebut. Selanjutnya, nah, jadi jika misalnya kalau dalam sebuah presentasi, jika seorang presenter ataupun pemain tersebut bisa mengenal dan memahami karakter pesertanya secara baik, nah hal tersebut akan membantu presenter tersebut tuh akan dengan mudah menentukan materi yang akan disampaikan, menyesuaikan materi yang, nah misalnya kalau dia udah mengenali semua tuh materi, dia tuh udah tahu yang cocok materi apa yang ingin disampaikan oleh peserta tersebut, dan materi itu dengan mudah akan disajikan secara baik. Selanjutnya menentukan tujuan presentasi. Nah, jika kita kan yang pertama tadi kita harus mengenal karakter setiap peserta kan, teman-teman. Nah, ketika kita udah mendapat informasi dari setiap karakter peserta, udah memahami, itu dapat membantu kita untuk menentukan tujuan presentasi. Seperti, nah, tujuan presentasi itu untuk memberi motivasi ataupun memberi informasi, bisa jadi untuk memberikan pelajaran ataupun memberikan keterampilan, ya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk mencapai tujuan seperti itu dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Nah, sebelum kita mendekati setiap
peserta tersebut kan kita wajib mengetahui karakter-karakter peserta tersebut yang telah saya sampaikan di poin pertama. Nah, saat seorang memberikan informasi kepada pemirsa, dia harus menjelaskan dengan sejelas mungkin. Jadi memberikan pelatihan keterampilan itu membutuhkan adanya kegiatan kayak seperti peragaan. Misalnya kayak tidak hanya dengan menggunakan ceramah saja, tidak hanya secara berbicara saja ya. Jadi kita tuh harus melakukan, harus ditambahkan dengan sebuah peragaan. Misalnya seperti apa ya? Kayak kita memberikan informasi seperti, nah kan kalau dikaitkan dengan sekarang, pada saat sekarang kan sekarang lagi booming kan dengan masalah COVID virus. Nah, misalnya kita ingin mempresentasikan, memberi informasi terkait cara menanggulangi ataupun cara agar terhindar dari virus COVID tersebut, virus corona. Nah, di situ kan kita tidak hanya menjelaskan apa itu virus corona, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menjauhi virus corona. Di situ kita harus meragakan bagaimana sih caranya. Ya, itu kita dengan misalnya materinya seperti kita tuh harus mencuci tangan. Nah, itu kita harus mencontohkan bagaimana, memperagakan bagaimana cara cuci tangan yang baik, nah, misalnya, agar pesertanya lebih jelas dalam memahami materi yang akan kita sampaikan, misalnya seperti gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk kita menanamkan sikap pada peserta tuh berbeda ya teman-teman. Jadi kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Jadi kita tidak, kalau niatnya kita untuk dalam presentasi itu untuk mengubah atau menanamkan sikap kepada peserta tuh, kita harus benar-benar berusaha keras. Karena itu setiap orang kan memiliki karakter dan kelebihan kekurangan tuh yang berbeda-beda. Jadi kita harus sangat-sangat berusaha, harus benar-benar mengetahui karakter peserta tersebut agar kita tuh bisa menanamkan sifat ataupun menanamkan sikap yang baik ataupun akhlak yang baik tuh kepada peserta tersebut. Jadi misalnya kalau ketika peserta tersebut sudah bisa menerima apa yang telah kita sampaikan, dia akan mudah untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, menentukan media yang akan digunakan dalam kegiatan presentasi. Nah, kan yang pertama dan kedua sudah. Selanjutnya itu kita menentukan media yang akan kita gunakan dalam presentasi. Jadi biasanya dalam menentukan media ini tuh kita harus menyesuaikan dengan materi apa sih latihan atau presentasi apa yang kita ingin sampaikan kepada peserta. Kita harus menyesuaikan, tidak sembarangan memilih ya teman-teman. Masa kita dalam pelatihan teknik kita menggunakan media seperti kayak misalnya teknik mesin, kita menggunakan media seperti kayak alat peraga kayak cerek gitu kan nggak mungkin kan. Nah, adapun berbagai macam media yang dapat digunakan oleh presenter saat melakukan presentasi. Biasanya seperti teman-teman lihat tuh kayak dalam dunia perkuliahan kan tuh biasanya tuh sering digunakan PPT seperti itu kan, ataupun LCD proyektor. Nah, di PowerPoint. Nah, itu tuh memiliki banyak kelebihan teman-teman. Tidak hanya memaparkan isi materi hanya tulisan belaka, tetapi dia juga bisa memaparkan atau menyajikan video seperti video ataupun animasi. Nah, itu sehingga peserta tuh dengan mudah memahami ataupun dengan mudah bisa menerima dengan apa yang telah disampaikan gitu teman-teman. Selanjutnya, melibatkan peserta dalam kegiatan belajar. Nah, ini salah satu hal yang penting ya teman-teman untuk menciptakan presentasi sukses. Jika kita tidak melibatkan peserta dalam proses presentasi itu, berjalan presentasi, jadi ibaratnya tuh kita dalam suatu presentasi itu tidak bisa dikatakan sukses. Karena jika peserta tidak aktif ikut terlibat dalam presentasi itu, jadi bisa dikatakan peserta itu tidak tertarik dengan materi yang kita berikan. Misalnya seperti, adapun
kalau teman-teman ingin tahu bagaimana sih caranya untuk melibatkan peserta, ya contoh kecilnya misalnya kayak gini, kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan simpel yang terkait dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya materinya presentasi seperti kayak kayak memancing simulasi dari peserta gitu loh teman-teman. Jadi kayak presentasinya misalnya materinya mengenai COVID. Nah, COVID. Apa sih COVID itu? Apa sih yang biasanya pertanyaan-pertanyaan kecil untuk meningkatkan, membuat mengaktifkan simulasi dari setiap peserta gitu loh. Kayak apa sih yang mereka ketahui tentang COVID. Nah, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu kita wajib untuk keluarkan agar tuh kita bisa, dari situ juga kita dapat mengetahui keinginan setiap peserta, apakah dia itu tertarik dengan materi yang kita berikan atau tidak, seperti itu. Nah, adapun juga pepatah yang mengatakan jadi semakin pemberian latihan itu akan membuat skill orang tuh bertambah. Itu kalau di Inggris kan menjadi practice make perfect. Asyik. Yang selanjutnya memperoleh informasi mengenai hasil belajar. Nah, informasi mengenai hasil belajar ini merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui oleh presenter dalam mewujudkan presentasi sukses. Untuk mendapatkan informasi hasil belajar peserta, seorang presenter itu harus berusaha. Informasi hasil belajar peserta itu bisa didapatkan sejalan dengan proses kegiatan, seperti mengenai pemahaman peserta materi pembelajaran yang diperoleh di tengah-tengah perjalanan. Misalnya kayak kita harus memperoleh itu seperti dengan bertanya gitu kan. Kayak kita setelah kita menjelaskan, kita menanyai kembali misalnya, oh sudah paham belum nih dengan apa yang telah saya jelaskan. Nah, di situ jika kita tuh dapat mengetahui informasi yang dimaksud itu. Jadi, oh ini peserta ini sudah memahami, oh sudah memahami materi yang telah saya sampaikan, ya seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan mengetahui jawaban dari peserta akan mengetahui tingkat pemahaman peserta. Misalnya, jadi adapun tingkat pemahaman, misalnya kan tiap tingkat pemahaman peserta kan tuh beda-beda tuh. Jadi ada yang dengan harus menjelaskan sampai 3 kali baru dipahami, adapun yang dengan sekali dijelaskan saja udah pahami. Kan tingkat pemahamannya kan setiap peserta beda-beda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu 5 yang telah saya jelaskan tadi, itu 5 poin penting untuk menciptakan presentasi yang sukses. Selanjutnya tuh macam-macam bahan pelatihan itu dapat diklasifikasi sebagai berikut. Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Bahan pelatihan itu seperti media cetak, benda nyata, model dan simulator. Selanjutnya program audio, program video, dan program multimedia. Ataupun yang terakhir tuh internet dan web. Nah, bahan pelatihan itu menjadi sumber daya atau alat untuk menyampaikan isi atau materi program pelatihan pada peserta. Nah, jadi kesimpulannya tuh presenter ataupun seorang fasilitator pemateri itu dia harus, yang paling penting tuh dalam suatu presentasi ataupun pelatihan tuh dia harus benar-benar paham posisinya dia tuh seperti apa. Misalnya kalau dia seperti pemimpin, dia harus menguasai, harus memahami apa yang harus dia sajikan. Jadi dia harus memahami, dia harus benar-benar paham dengan di lingkupannya dia tuh apa sih kegunaannya diri dia tuh dalam sebuah pelatihan atau presentasi. Baru dia tuh harus, dengan dia memahami, dia dengan sendirinya tuh dia akan dengan mudah mewujudkan suatu pelatihan yang sukses ataupun presentasi yang sukses. Nah, itu dengan meliputi, bisa melengkapi dari bahan-bahan pelatihan, bisa menciptakan presentasi sukses dengan itu mengenal karakter peserta. Jadi dia harus memahami posisi dia tuh sebagai apa dalam sebuah presentasi pun ataupun dalam suatu pelatihan gitu loh. Ya, itu sekian dari presentasi saya teman-teman. Ya, mohon maaf jikalau videonya kurang jelas ataupun suaranya kurang jelas. Saya minta maaf jikalau ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya sangat minta maaf. Jangan lupa ya, bagi yang sudah di kampung tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jadi kita melindungi negara kita dengan
rebahan ya, jangan lupa ya teman-teman. Pokoknya stay at home lah teman-teman. Jangan sering beraktivitas di luar ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.